Allah Rabbul Alamin yang dengan rahmatnya, nikmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan bagaimana kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu, duduk di dalam taman-taman surga dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat baik ini dibangun di atas keikhlasan, berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu balasan dari Allah Tabaraka wa ta'ala kelak di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal iman, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab hadis-hadis akhlak yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berbicara tentang rahmatul iyal, sifat menyayangi anak kecil. Di pertemuan kita yang lalu, poin yang terakhir adalah perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Didiklah anakmu, ajarkan dia adab, karena engkau kelak akan ditanya tentang anakmu, bagaimana engkau membesarkannya, mendidiknya. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu. Kelak engkau akan ditanya adab apa yang engkau ajarkan kepadanya, ilmu apa yang engkau ajarkan kepadanya. Wa innahu mas'ulun 'an birrika wa tawa'iyatihi laka. Dan anakmu juga akan ditanya tentang baktinya kepadamu dan taatnya kepadamu. Ini pernyataan sahabat Ibnu Umar. Beliau ingin mengingatkan kita bahwa setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kesimpulan ini ditarik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan langsung oleh sahabat Ibnu Umar, di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya dan amanahnya. Seorang ayah akan ditanya oleh Allah bagaimana dia mendidik anak-anaknya, apa yang dia ajarkan kepada anaknya. Sebagaimana seorang anak akan ditanya oleh Allah bagaimana baktinya kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Dan di antara amanah seorang ayah kepada anaknya adalah mendidiknya dan mengajarkannya akhlak, adab dan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin
rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak kecil yang dibonceng oleh beliau ketika menaiki keledai bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah antum tahu dengan hadis ini, ketika seorang sahabat bercerita tentang pengalamannya di masa kecilnya, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimatin, apa setelahnya? Ihfazillaha yahfazka. Siapa sahabat ini? Hah? Siapa sahabat ini? Siapa? Abdullah bin Abbas bercerita, dahulu ketika aku dibonceng oleh Nabi menaiki apa? Himar. Apa himar? Keledai. Maka Nabi mengatakan kepadaku, wahai anak kecil, wahai gulam, aku ajarkan untukmu beberapa kalimat. U'allimuka kalimatin. Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Dikala itu sahabat ini masih kecil. Setelah besar, dewasa, sahabat ini menceritakan pengalamannya di waktu dia masih kecil. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki keledai. Kemudian Nabi mengatakan kepadaku, wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Allah siap membelamu. Terus apa? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Nabi mengajarkannya untuk selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Ya, tawakkal. Mintalah kepada Allah Rabbul Alamin. Idza sa'alta, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak kecil mengenal Allah. Apa peranan Allah dalam kehidupannya? Sekarang siapa orang tua yang ketika membonceng anaknya, itu yang dia ingatkan kepada anaknya? Dia bonceng anaknya ke sekolah. Momen-momen yang sangat berharga. Di saat itulah sepatutnya orang tua mengenalkan anaknya kepada Allah. Nabi ketika membonceng anak kecil, itu yang Nabi perkenalkan, mengenal Allah. Wahai anak kecil, apabila engkau minta kepada Allah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sampaikan ketika membonceng anak kecil. Pertanyaannya, siapa di antara kita orang tua yang ketika membonceng anaknya ke sebuah tempat, mungkin mengantarkan anaknya ke sekolah, atau membonceng anaknya ke tempat pusat perbelanjaan, atau membonceng anaknya ke tempat-tempat tertentu, menuju masjid, dan lain sebagainya. Itu adalah momen-momen yang sangat berharga, bagaimana dia mengajarkan anaknya, mengenalkan anaknya kepada Allah.
Karena ketika seseorang sedang melakukan satu perjalanan, maka itu adalah momen yang sangat pas seseorang diajarkan ilmu. Karena dia sedang tidak memiliki kesibukan, sedang duduk menunggu sampai di tempat tujuan. Tidak ada kesibukan, hanya menunggu di perjalanan sampai atau tidak. Ya, jangan menganggur. Momen-momen ketika seseorang dalam perjalanan sangat maksimal apabila dimanfaatkan untuk mengambil ilmu, menimba ilmu dari seorang guru. Ya, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang anak kecil, memperkenalkan dia siapa Allah Subhanahu Wa Taala, siapa zat yang pantas untuk dimintai pertolongan. Lihat anak kecil diperkenalkan kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang maha besar. Itu sudah dimulai dari saat dia masih kecil. Ya. Tetapi pertanyaannya, siapa orang tua yang peduli dengan anaknya untuk mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara orang tua yang benar-benar menyayangi anaknya yang masih kecil? Mana bukti dan tanda bahwa dia menyayangi anak kecil? Apakah diajarkan dia untuk mengenal Allah, ataukah justru mengenalkan anaknya kepada dunia? Sesungguhnya di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah mengenalkan dia kepada Rabb-nya. Itu tanda sayang yang sesungguhnya. Ya. Karena apabila seseorang mengenal Allah, maka Allah akan menjaga dia. Sebagaimana Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka. Apabila engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Bukankah orang tua yang sayang kepada anaknya ingin anaknya terjaga, terlindungi? Rahmatul iyal. Di antara tanda mencintai anak kecil adalah bagaimana kita ingin dia dijaga oleh Allah. Kita punya anak, di antara tanda sayang kita kepada dia, kita berjuang bagaimana dia tidak diganggu, bagaimana dia selamat, bagaimana dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui cucunya akan bermain di luar rumah, Nabi doakan untuk cucunya satu doa yang mengandung perlindungan agar Allah menjaga mereka. U'idhukuma bi kalimatillahi tammah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perlindungan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan keduanya kepada Allah, menyerahkan kedua cucunya kepada Allah Azza wa Jalla. U'idzukum bi kalimatillahi tamah. Aku berikan kalian perlindungan dengan kalimat Allah dari segala hal, ya, makhluk-makhluk yang berbahaya. Demikianlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan, penjagaan ketika melepaskan kedua cucunya bermain di luar rumah, digantungkan kepada Allah, menggantungkannya kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. U'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama wa min 'ainin lamma. Ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, semoga kalian dijaga dengan kalimat Allah yang sempurna dari makhluk-makhluk yang berbahaya, ya, dari syaitan
dan seterusnya. Ini diantara tanda sayangnya orang tua kepada anak kecil. Bagaimana ada usaha sang anak ini dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara cara dan tanda sayangnya seorang kepada anaknya adalah memperkenalkan dia kepada Allah. Ya, memperkenalkan dia kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan ketahuilah wahai anak kecil, seandainya umat ini berkumpul dan bergotong royong untuk memberikan satu manfaat kepadamu, niscaya kebaikan itu tidak akan pernah engkau dapatkan kecuali apa yang Allah tetapkan. Dan apabila satu umat mereka berkumpul bahu-membahu ingin memudaratkanmu, ingin menimpakan sesuatu yang bisa membahayakan dirimu, itu semua tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang Allah tetapkan itu terjadi, maka terjadi. Ya, pena telah diangkat, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan lembaran telah kering dari tinta pulpen yang menulisnya. Subhanallah. Nabi SAW mengajarkan kepada anak kecil tentang masalah takdir. Allahu Akbar. Anak kecil sudah belajar masalah takdir. Itulah yang Nabi ajarkan kepada anak kecil. Memperkenalkan dia kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diajarkan oleh Nabi SAW apa yang membuat dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu video yang saya saksikan sangat menarik sekali. Seorang anak kecil yang dia pulang dari masjid, mungkin di waktu malam atau subuh atau isya. Saya melihat cuplikan video yang sangat luar biasa, rekaman CCTV. Ketika dia pulang di malam hari, seorang diri anak kecil tiba-tiba didatangi oleh 3 ekor anjing. Ya? Didatangi oleh 3 ekor anjing yang semuanya mengejar dia. Dan ini adalah kalbul aqur. Kalbul aqur adalah anjing yang sering mengganggu orang yang lewat. Ada anjing yang kalau ada orang lewat dia terdidik. Ada anjing yang tak terdidik, selalu mengganggu, siapa yang lewat diganggu. Ini kalbul aqur. Sehingga pada satu hari anak kecil ini pulang dari masjid, ya, di waktu malam, mungkin waktu ba'da subuh atau ba'da al-isya, tiba-tiba 3 ekor anjing ini mengganggunya dan tidak ada orang yang lewat kecuali dia di saat itu. Maka anak kecil ini berteriak. Apa teriakan dia, ya ikhwan? Subhanallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini teriakan anak kecil ketika diganggu oleh 3 ekor anjing yang mengganggunya. Subhanallah. Ucapan dia la ilaha illallah, subhanallah. Maka seketika anjing itu terdiam dan tidak mengganggu anak kecil ini. Terlihat di CCTV itu. Anak ini berlari sambil mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan seketika anjing itu terdiam. Ya, dan akhirnya anak ini pun selamat dari gangguan anjing yang mengganggunya. Subhanallah. Lihat didikan siapa yang seperti ini? Didikan orang tuanya atau didikan gurunya. Bagaimana ketika dia diganggu, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dia ingat adalah Allah. Ketika dia membutuhkan pertolongan, yang dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanding dengan anak-anak sekarang, mungkin ketika diganggu, siapa yang dia ingat? Yang dia ingat mungkin makhluk. Tolong.
Hah? Ketika dia mengucapkan itu, siapa yang dia harapkan pertolongan? Dari siapa? Dari Allah? Atau dari manusia di sekitarnya? Kita lihat bagaimana anak kecil ini. Yang dia ingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan subhanallah. Ya, siapa yang diingat kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan itu? Dan seketika itu anjing itu terdiam. Tidak lagi mengganggunya dan anak ini pun selamat. Cuplikan video yang diambil dari CCTV. Saya melihatnya beberapa hari yang lalu. Subhanallah. Ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ahibati fillah, bahwa siapapun yang menyayangi anaknya, maka sayangilah dia dengan memperkenalkan siapa Rabbnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Ibnu Umar? Didiklah anakmu, fa innaka mas'ulun an waladik. Karena engkau akan ditanya oleh Allah, bagaimana kau mendidik anakmu? Madza adabtahu? Adab apa yang kau ajarkan kepadanya? Wa madza 'allamtahu? Ilmu apa yang kau ajarkan kepadanya? Ilmu apa? Banyak orang tua yang mengajarkan anaknya ilmu-ilmu dunia. Ya. Tidak menjadi masalah. Ajarkan ilmu dunia silahkan. Tetapi yang lebih penting bagaimana engkau mengarahkannya dengan ilmu agama. Jangan mengajarkan anak ilmu dunia, tetapi ilmu agama tidak diprioritaskan. Engkau mendidik anakmu, mengajarkannya bahasa Inggris, silahkan. Tapi bahasa Arab, prioritas. Dan begitulah ma'asyar muslimin. Ya. Allah subhanahu kama awsal abna bibirri abaihim wal ihsan ilaihim biqawlihi wa wassayna al-insana biwalidayhi husna faqad awsal aba bil abna tarbiyatan wa ta'diba qala Allah ta'ala yusikumullahu fi awladikum. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana berwasiat, berpesan, memerintahkan anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya, Allah juga memerintahkan orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya dari dua sisi, bukan hanya dari satu sisi saja. Bagaimana perhatian anak kepada orang tuanya untuk berbakti, tidak, tetapi juga orang tua harus juga perhatian kepada anaknya. Al-Ankabut ayat ke-8. Allah perintahkan setiap manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Al-Ankabut ayat ke-8. Wassayna al-insana biwalidayhi husna. Kami perintahkan kepada setiap insan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang tua untuk memperhatikan anaknya. Surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi awladikum. Allah perintahkan kalian dalam urusan anak-anak kalian terkait masalah waris. Ya. Orang tua yang sayang kepada anaknya adalah orang tua yang menginginkan anaknya tidak ribut sepeninggal mereka. Masalah waris banyak menyebabkan konflik di saat mayit telah meninggalkan kehidupan dunia ini. Ribut, konflik antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Kenapa terjadi konflik? Karena mereka tidak siap. Tidak ada ilmu yang mereka miliki. Apa yang harusnya mereka lakukan sepeninggal mayit? Keributan, perpecahan, keretakan dalam hubungan terjadi. Berebut waris. Karena orang tua tidak memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Bagaimana konsep Islam sepeninggal aku nanti. Orang tua harus menyampaikan kepada anaknya sebelum dia meninggal. Terus nanti
saya telah meninggal dunia, ada masih harta yang bisa menjadi warisan untuk kalian, maka bagilah secara Islam. Wasiatkan itu. Sehingga anak-anak faham bahwa inilah yang diinginkan oleh orang tuanya dahulu. Inilah ilmu yang seharusnya mereka lewatkan, yang harus mereka jalani, yang harus mereka tempuh. Tetapi ketika orang tua tidak memberikan ilmu kepada anak-anaknya, tidak membekali ilmu yang dibutuhkan oleh anaknya, sepeninggal dia nanti ribut. Ya, orang tua ketika memberikan bekal untuk anaknya, ingat Islam telah memberikan ketentuan. Ya, masalah waris, jangan kalian ribut sepeninggalku nanti. Ya, Islam sudah mengaturnya, kembalikan kepada Islam. Kalau kalian adalah seorang muslim, kembalikan sepenuhnya kepada Al-Quranul Karim dan hadis, sunnah Nabi. Diberikan mereka prinsip yang kuat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Sehingga seorang anak perempuan tidak mempermasalahkan jatahnya, kenapa saudaranya laki-laki lebih besar 2 kali lipat dibandingkan jatahnya. Jadi dipersoalkan oleh mereka. Kenapa? Dia sudah faham, dia sudah tahu, dia sudah dibekali dengan ilmu. Tetapi lihatlah ketika seorang anak perempuan tidak dibekali dengan ilmu agama yang tersimpan dalam memorinya, semua hartanya jatuh ke tangan dia. Ini harta pusako, saya yang berhak semuanya. Ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Tetapi ketika dia faham dengan ilmu agama, justru dia takut. Justru dia takut kalau ada harta yang dia makan bukan hak miliknya. Sehingga walaupun mungkin orang tuanya tidak faham ilmu agama, tetapi anaknya belajar ilmu agama, belajar di pesantren, tahu pembagian waris. Orang tuanya mungkin tak belajar ilmu agama, tetapi orang tua pernah mewasiatkan, belajarlah ilmu agama, amalkan ilmu agama. Belajarlah anak perempuan ini di pesantren. Ketika orang tuanya meninggal dunia, adat dan tradisinya membuat dia mendapatkan jatah semuanya. Tetapi karena dia bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah memakan harta orang lain, justru dia yang mengatakan, tidak, ini bukan hak saya. Di sini ada hak kalian. Subhanallah. Dia takut makan harta orang lain, tidak berambisi kepada dunia. Justru dia yang menegakkan keadilan, dia yang menegakkan agama Allah di sana. Dia mengatakan, tidak, semua ini ada hak kalian juga di sana. Bukan hak saya semuanya di sini. Padahal tradisi membuat dia berhak mendapatkan semuanya, tapi karena dia takut kepada Allah, ilmu yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengatakan, tidak, jatah saya hanya setengah dari jatah anak laki-laki. Allahu Akbar. Tidak berambisi dengan dunia karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang seperti ini? Pendidikan apa yang dia dapatkan sehingga dia tidak terpengaruh dengan perhiasan dunia? Subhanallah. Ya. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kalau kita sayang kepada anak kita, ajarkan mereka ilmu agama. Banyak orang tua yang sukses mendidik anaknya sehingga menjadi orang yang berhasil dalam urusan dunia, sukses. Ya, berniaga, tajir, seorang pedagang yang handal. Tetapi minim dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kondisi kebanyakan manusia yang mengenal dan mengetahui urusan dunia, seluk-beluknya tahu, tetapi dalam urusan akhirat lalai, jahil, bodoh, tidak tahu. Ini kebanyakan yang terjadi, ahibati fillah, kondisi manusia. Dia kejar dunia, dia pelajari urusan dunia secara terperinci, secara detail, dia tahu urusan dunia. Oh, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tapi dalam urusan agama lalai, jahil, ghafil. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Beliau al-muallif sang pengarang kitab hafizahullah mengatakan wa qad akhbarana nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam anna lil walidaini ta'thiran balighan an abnaihim fi aqaidihim wa adyanihim fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwa orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kepribadian anak, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah agama, terlebih lagi dalam masalah akhlak dan karakter mereka. Orang tua sangat berpengaruh dalam kepribadian anak-anak mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang terlahir maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap yang terlahir maka mereka dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini bahwa setiap yang terlahir, anak yang terlahir ke dunia ini, mereka di atas fitrah, di atas Islam. Tetapi karena dia terlahir di keluarga Yahudi, maka kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, penyembah api. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kamathalil bahimah tuntajul bahimah, sebagaimana hewan ternak yang dihasilkan darinya keturunan dari hewan ternak juga. Hal tara fiha jad'a, apakah hewan ketika berkembang biak melahirkan anak-anaknya engkau melihat ada yang cacat? Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza mathalun balighun mahsus, ini perumpamaan yang sangat jelas dan dirasakan bagaimana bahimah, fa innal bahimah tuntaj fil 'adah wal musyahad salima min al 'uyub wal afat. Hewan ternak ketika dia melahirkan anak-anaknya, maka yang biasa disaksikan selamat dari cacat, tidak ada yang cacat, ya. Laisa fiha jid'un aw qat'un fi yadiha aw uduniha aw rijliha, ya. Jarang disaksikan ketika terlahir buntung kakinya, ya, atau hidungnya atau telinganya putus, tidak ada. Akan tetapi itu terjadi biasanya karena kelalaian yang menggembalakannya, yang merawatnya, ya. Wa inna ma yahsulu dzalika min sahibiha aw ra'iha. Akan tetapi cacat itu baru terjadi ketika kelalaian orang yang menggembalakannya, yang merawatnya, yang lalai, sehingga akhirnya muncullah cacat-cacat dari hewan itu. Imma bi ihmalihi au bi fi'lihi mubasyarah. Ya, cacatnya hewan itu karena kelalaian orang yang merawatnya atau karena perbuatannya secara langsung. Nah, dia melakukan sebuah tindakan, ya, dipotong bagian ininya, dipotong bagian ini, ada orang-orang yang seperti itu, ya. Dikebiri hewan itu,
Perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Dipotong telurnya. Perbuatan siapa? Manusia. Dipotong bahagian kakinya agar hewan ini tak bisa jalan. Agar kerjanya makan, terus agar bertelur saja. Siapa yang membuat hewan itu cacat? Yang menggembalakannya, yang berternak. Nah, tapi hewan itu terlahir semuanya salimah minal uyub, selamat dari cacat. Tapi karena kelalaian atau karena tindak yang langsung dilakukan oleh pemiliknya, maka barulah hewan itu menjadi cacat. Ini perumpamaan yang datang dari Nabi SAW, bahwa seorang anak yang terlahir biasanya fitrah dalam kondisi muslim, ya, tidak mengenal apa-apa, tidak mengenal sesembahan selain Allah. Yang dia tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pengaruh eksternal, ya, orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, akhirnya sang anak pun terkontaminasi, terpengaruh. Ini dampak orang tua terhadap anaknya, seperti perumpamaan yang Nabi contohkan hewan ternak yang dihasilkan dari induknya. Apakah engkau akan melihat anakannya itu cacat ketika terlahir? Tidak. Biasanya normal semuanya. Tetapi cacat itu baru muncul karena kelalaian seorang yang berternak, tidak diperdulikan, tidak diperhatikan, ya, akhirnya terjadi cacat. Atau mungkin karena perbuatannya secara langsung sehingga membuat hewan itu cacat, telinganya dibolongin, ya, dikasih tanda. Nah, subhanallah, bahkan sebagaimana yang pernah kita kisahkan dahulu, penduduk Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, kebiasaan penduduk Yathrib itu memotong punuk unta, ya, dalam kondisi hidup. Dipotong ekor kambing dalam kondisi hidup, dan mereka menikmati punuk untanya, ekor kambingnya dalam kondisi hidup. Mereka melakukan itu dalam kondisi jahiliyah, dengan berharap walau tidak dipotong hewan ini, walau dalam kondisi hewan ini masih hidup, tetap mereka bisa menikmati. Dipotonglah punuk unta itu, ya, tidak mesti harus dibunuh atau dipotong dulu hewan ini, dimatikan dulu baru dikonsumsi lah. Biarkan dia tetap hidup, akan dipotong bagian-bagian tertentu yang membuat dia tidak mati. Ini kebiasaan jahiliyah sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Namun Nabi SAW ketika mendapati itu, ini semua adalah penyimpangan, pelanggaran, ya, maka Nabi menegur mereka dengan mengatakan bahwa bagian manapun yang terpotong dalam kondisi dia masih hidup, maka dia statusnya bangkai. Nah, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Bagian manapun yang terpotong dari hewan ternak itu dalam kondisi dia masih hidup, maka statusnya bangkai, nah, boleh makan. Nabi SAW memperbaiki akhlak, ya, mengajarkan bagaimana adab yang benar di dalam penyembelihan, pemotongan hewan, tidak asal dan semaunya saja. Ini melampaui batas. Nabi ajarkan bagaimana akhlak adab dalam menyembelih hewan kurban. Baik. Maka yang menjadi kesimpulan di sini, perlakuan sang pemilik hewan itulah yang membuat hewan ini cacat. Dampak dan pengaruh eksternal. Demikian halnya juga seorang anak, ya, dia terlahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah, namun di saat dia terlahir, di saat itulah dia baru akan mendapatkan apa yang dia dapatkan, pengaruh eksternal, orang tuanya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, fahakadha al-ibn fa innahu yuladu al-fitrah fa idza ta'allama al-kadhib aw al-ghish aw al-fasad wal-inhiraf aw ghayrahu min al-munkarat fa innahu li amrin kharijin 'anil fitrah. Seorang anak ketika dia belajar dusta, yang dia pelajari adalah ghish, curang, kerusakan, penyimpangan, ya, itu yang dia lihat, itu yang dia pelajari,
itulah lingkungannya, ya, kemungkaran-kemungkaran, maka itu yang membuat dia keluar dari fitrahnya, ya, yang sebelumnya dia tidak pernah berdusta, yang sebelumnya dia tidak pernah berbuat curang, yang sebelumnya tidak pernah mengganggu orang lain, namun karena itu yang dia lihat, itu yang dia dapatkan, itu yang dia saksikan, itu yang dia pelajari, itu yang dia dapatkan dari lingkungannya, akhirnya dia terpengaruh dan akhirnya dia melakukan dan beraksi. Apa yang dia lihat, itu yang dilakukan olehnya. Nah, keluar dari fitrahnya, keluar dari kesuciannya. Imma an yakuna bisababi su'i tarbiyah, dan itu bisa menjadi sebabnya karena buruknya pendidikan yang didapatkan, awil ihmal fiha, atau karena kelalaian orang tuanya. Orang tuanya sibuk bekerja mencari nafkah dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore. Anaknya pulang sekolah dibiarin, mau main sama temannya, mau main sama siapapun, biarin saja. Tanpa disadari, sang anak sudah memiliki watak yang buruk, teman-temannya buruk, ya, orang tuanya lalai, orang tuanya sibuk cari harta, orang tuanya sibuk bekerja, dua-duanya cari fulus, cari duit, tak perlu dengan anaknya, mau anaknya main sama siapapun tidak dia perhatikan. Nah, akhirnya dia punya anak yang wataknya buruk, dimarahin anaknya, kenapa engkau seperti ini, kenapa engkau seperti ini. Dia lupa dengan dirinya, dia tak pernah peduli dengan anaknya. Subhanallah. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Naam, dia harus melihat apa sebabnya, kenapa dia seperti itu, ya. Au bi mu'athirin khariji min ashabis su' au ghairihim minal khulata. Karena boleh jadi anak ini seperti ini karena teman-temannya, kawan-kawannya yang buruk dengan siapa dia bergaul. Ya, maka jangan dilalaikan. Orang tua yang lalai terhadap anaknya, itu yang akan berdampak kepadanya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman ahmala ta'lima waladih", barang siapa yang lalai dari mendidik anaknya, tidak mengajarkan apa yang bisa memberikan manfaat untuk anaknya, wa tarakahu suda, dia biarkan anaknya begitu saja, bebas, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka ini adalah kekeliruan kekeliruan yang fatal. Maka ini adalah kekeliruan yang fatal. Siapapun yang melalaikan anaknya, tidak mendidik anaknya dari apa yang bisa mendatangkan manfaat, membiarkan anaknya begitu saja, maka dia telah jatuh dalam kesalahan yang fatal. Faqad asaa ilaihi ghayatal isaah wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan anak rusak itu disebabkan karena orang tuanya yang lalai, ya, terhadap anaknya, wa tarki ta'limihim al-faraid, dan karena orang tua meninggalkan anaknya tanpa mengenal apa kewajiban dalam agama, tidak mengenal apa yang menjadi bahagian dari agama, apa yang menjadi sunnah-sunnah dalam agama. Wa tarki ta'limihim faraidad-din wa sunanih. Nah, ini yang terjadi. Anak tidak mau salat karena orang tuanya tak mendidik anaknya untuk salat, tak mengajaknya ke masjid, ya. Anaknya tidak berpuasa karena orang tuanya tidak pernah mengajak anaknya berpuasa, lalai. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah? Kebanyakan anak-anak itu rusak karena orang tuanya yang membiarkannya. Ini yang patut menjadi bahan renungan kita bersama. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.